Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas yang lagi viral nih ya, Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, sebut orang kecil main saham pasti kalah. Wah, ini ngeri juga ini ya. Ini membuat orang-orang yang kecil itu udah nggak berani untuk investasi saham. Nah, ini kita baca dulu teman-teman, biar nggak salah persepsi maksudnya itu apa gitu ya. Presiden Prabowo menyebut investasi saham bagi orang kecil pasti kalah dan menganggapnya seperti berjudi. Biasanya mereka memiliki modal besar yang bisa meraup untung dari investasi saham. Nah, ini BI menanggapinya begini, saya sangat sepakat dengan pesan yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Hal yang sama juga selalu kami sampaikan bahwa investor harus selalu mengambil keputusan secara rasional dengan memperhatikan fundamental perusahaan. Lebih jauh, minta para investor memahami fundamental saham yang hendak dibelinya. Keputusan yang hanya berdasarkan rekomendasi influencer atau rumus tertentu tanpa memahami fundamental saham yang akan dibeli bukanlah keputusan yang bijak. Nah, ini pernyataan Pak Prabowo yang lengkap tuh ini teman-teman. Kalau main-main saham itu kalau orang kecil pasti kalah. Untuk orang kecil itu biasanya saham sama dengan judi. Yang menang itu yang bandar besar yang kuat ya. Nah, ini kita bahas nih ya. Ini ada benarnya juga teman-teman ya. Ya benarnya apa ya? Biasanya orang-orang yang kecil itu kan main saham itu hanya untuk trading aja teman-teman. Jadi untuk trading terus kemudian beli pagi jual sore atau scalping. Ya kalau terus kemudian beli saham-saham gorengan ya pasti kalah kalau model kayak gitu teman-teman. Ya persis seperti judi bener ya. Nah, kalau orang kecil pengen main saham itu yang betul adalah menjadi investor saham teman-teman. Jangan jadi trading saham atau scalping saham, apalagi main saham gorengan ya pasti kalah. Nah, saya pernah bikin video tentang 3 hal yang akan membuat investor saham cepat bangkrut ya. Yang pertama adalah saham gorengan, yang kedua pakai margin atau utangan dari sekuritas, yang ketiga ini ya, apa itu? Trading atau scalping itu akan cepat sekali habis teman-teman. Apalagi sekarang ada short selling itu, waduh, tambah parah itu. Tapi coba kalau teman-teman perhatikan ya, saya ini bicara pakai data ya, bukan pakai asumsi ya. Walaupun ini nanti ada yang membantah itu kan histori ya, kedepannya apa seperti itu ya. Nanti kita lihat teman-teman ya. Misalnya ya saham BCA. Ini kita lihat saham BCA. Nah, grafiknya ya. Kita lihat. Nah, ini ya, saham BCA ini kan sedang turun nih, di 10.000 ya. 1 bulan turun ya. 6 bulan naik dia. 6 bulan naik 6%. Year to date. Jadi sampai dengan Desember 2024 ya. Itu naik juga 6%. Coba kita cek 5 tahun. 5 tahun naik 57%. Ini belum dividen loh ya. Kita anggap aja maksimal coba. Twing. Wih. Maksimal 2820%. Ini kan besar banget. Nah, kalau seperti ini apakah akan dianggap rugi gitu kan? Apakah akan dianggap bangkrut? Kan enggak juga. Makanya jadi pilih saham-saham yang fundamental bagus ya. Terus teman-teman jangan ditelan mentah-mentah juga, oh kalau begitu beli saham BCA pasti untung ya, enggak juga gitu kan. Tergantung kalian belinya di mana, di harga berapa. Terus kemudian berapa tahun mau di hold gitu kan. Kalau teman-teman cuma belinya sebulan yang lalu gitu ya rugi. Gitu ya, kan rugi. Nah, ini kalau belinya di harga ini coba. Di harga pucuk di atas 10.000 di Maret 2024, kemudian dijual di Juli atau Agustus, ini ya rugi.
Nah, tapi kalau belinya jangka panjang 5 tahun gitu, ya nggak rugi teman-teman. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi tidak semua saham itu gorengan ya. Jadi teman-teman harus cari saham-saham yang fundamentalnya bagus, terus harga sahamnya juga naik terus ya. Coba kita lihat misalnya contoh yang lain ya. Ini sekarang, ini iklannya banyak banget sekarang. Saham Unilever coba ya. Unilever ya. Nah, Unilever ini 6 bulan turun, year to date turun. Coba kita lihat 5 tahun. 5 tahun turun. Maksimal. Nah, ini maksimal baru untung nih. Tapi untungnya kecil banget nih. Ya, ini maksimal tuh ini dari tahun 2005 itu Unilever harganya di 815. Nah, sekarang 2024 atau 19 tahun harganya di 1800. Ya, naik dikit banget ya. Masih ditambah dividen. Nah, kalau ini belinya di pucuk di sini di 2000 berapa nih? Di 2018 di 10.000 ini ya rugi teman-teman. Ini nggak hanya orang kecil, nggak hanya rakyat biasa ya. Ini investor-investor yang besar pun juga rugi. Jadi makanya walaupun sahamnya fundamentalnya bagus, tapi tetap kita harus melihat ya trennya itu bagaimana. Coba saham-saham rokok misalnya ya, HMSP misalnya. HMSP ya. Kita cek aja nih HMSP. 6 bulan turun, year to date turun. 5 tahun turun maksimal coba. Nah, maksimalnya masih naik nih ya. Tapi itu whole-nya dari tahun 2005. 2005 itu di harga 346. Ya kan? Coba kalau belinya di pucuk sini. 2017 itu di 4.150. Ya, sekarang rugi. Ya, investor-investor besar pun juga rugi. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi tergantung saham yang dia beli apa. Tergantung bagaimana teknik dia berinvestasi, mau trading, scalping, atau dia benar-benar menjadi investor jangka panjang. Kalau dia jadi investor jangka panjang, walaupun dia orang kecil dengan modal mungkin sebulan cuma bisa nabung 1 juta, ya dia tetap cuan teman-teman. Ya, asal pilih saham-saham yang benar. Misalnya saham-saham yang dividennya cukup besar ya. Misalnya nih dividen saham history, dividen saham misalnya ya PTBA misalnya ya. Contoh aja teman-teman ya. Nih history dividen PTBA. Nah, ini kita tunjukkan ya bahwa investasi saham jangka panjang walaupun orang kecil, kalau yang saham yang dipilih itu benar, mereka insya Allah untung teman-teman. Tidak seperti judi ya. Kalau judi itu ya karena trading scalping itu. Nah, ini ya. Ini lihat nih. Dividennya dari tahun 2009. Itu selalu ada nih. Bayangkan nih. Pegang sampai TBA ini. Dividennya itu kalau teman-teman hitung aja nih ya. Dari 2009 nih. 66, 2010 466, 2010 2 kali ini 66 lagi, 2011 2 kali, 2012 1 kali langsung 700, 13 720. Ini kalian hitung ini udah cuan berapa poin ini ya. Coba kita lihat 2009 itu ya. Coba 2009 itu harganya berapa? Ini coba ya. Kita hitung dulu ya teman-teman ya. Ini kita hitung dulu. Ini ya 2009. Anggap aja 2010 ya, mulai 2010. Enggak apa-apa sih 2009 coba. 66 ditambah 466 ditambah 66 lagi
ditambah, ini geser ya, kita geser ke atas. Nggak bisa nih. Hilang. Ya, gedein aja. Ditambah 456 ya. 456 ditambah berapa itu? 103 ditambah, coba aja nih teman-teman, 700, 720, 700 ditambah 720 ditambah 461, 324, 461 ditambah 324 ditambah 289, 285, 289 ditambah 285 ditambah 318, 339, 318 ditambah 339 ditambah 32674, 326 ditambah 74 ditambah 688 tambah 1094. Wih, besar gitu. 688 tambah 1094 ditambah 397. Wih, dividennya aja ini yang kita dapat sudah 7.172 teman-teman. Jadi ini besar banget ya teman-teman ya. Mulai 2009 ya. Coba kita cek harga saham 2009 itu seperti apa nih. 2009 nih di sini ya. Nih 2009 tuh ya. Di 1275. Dibagi 1275. Ini udah 5 kali lipatnya. Kita dapat dividen tuh 5 kali lipat, teman-teman. Jadi kalau kita modal 100 juta, itu dividennya aja udah dapat 562 juta. Cuman dividennya aja. Belum nanti harga sahamnya. Kalau harga sahamnya berarti yang sekarang 2.730 dibagi sekitar 1.000 sekian ya, 2 kali lipat. Jadi udah 7 kali lipat ya. Dari 2009. Nah, ini teman-teman kalau pilih saham yang bagus itu ya sebenarnya cuan lebar, tinggal teman-teman tambah lot aja, nggak usah pusing-pusing ya. Ini coba kita cek. Ini ada apa nih? Kok koreksi? Nah ini ya, coba BCA. BCA itu 2009 catnya berapa ini? Nih teman-teman, ini kita lihat ya 2009. Biar teman-teman tahu ya bahwa tidak semua investor saham itu rugi ya, walaupun kecil, walaupun modal kecil, kalau milih saham yang benar itu juga cuan lebar. Nih lihat nih 2009 nih ya, nih 2009 mana nih, nih harganya 550. Jadi saham BCA itu cuma 550, sekarang udah 10.000 dibagi 550, udah 18 kali lipat ya. Ini bahkan lebih cuan dibandingkan dengan PTBA yang dividennya besar ya, tahun 2009. Jadi kalau teman-teman fokus di saham-saham big bank ya, seperti BCA, BRI, Mandiri, BNI, itu cuannya lebar. Apalagi BCA ya, walaupun dividennya kecil, tapi dia pertumbuhannya bagus ya. Capital gain-nya bagus karena harga sahamnya naik terus. Dia stock split beberapa kali ya, mungkin sampai 1:40 mungkin ya kalau dihitung dari awal itu. Nah itu kan, jadi yang penting saham apa yang kita pilih, terus kemudian
kita menjadi investor, bukan menjadi trader atau scalper. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review sore ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan terjebak di saham-saham gorengan. Jangan pakai margin, jangan pakai utangan, pakai uang dingin ya. Jangan main short selling. Itu akan membuat portofolio teman-teman cepat habis. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup, silahkan ya. Klik gabung, teman-teman harus subscribe dulu. Nanti ada muncul tombol gabung, teman-teman bisa gabung itu ya. Kalau teman-teman mau ikut live ya, kadang-kadang saya live di TikTok ya, di akun Disugi2 ya teman-teman. Kadang saya live jam 8 malam tentang saham ya, tapi nggak mesti tentang saham, tergantung situasi dan kondisi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.